Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat guru setanah air ya, yang kami cintai. Ya, kali ini saya akan melanjutkan video untuk aplikasi Welas di session kedua ini. Saya akan menampilkan dari sisi orang tua dan siswa. Dan yang di server ini menggunakan website atau browser, dan di samping kanan ini nanti saya akan tampilkan simulasinya menggunakan handphone Android ya. Oke, langsung saja. Di sini di bagian kanan saya akan coba masukkan dulu dari sisi adminnya ya, biar nanti kita bisa sama-sama memperhatikan. Iya lah. Dan di sini karena tampilan saya perkecil maka jadi seperti ini ya, sidebarnya jadi ngumpet ya. Oke, yang sekarang berikutnya lagi kita ke kanan. Jadi ketika setelah diinstalasi di APK-nya, maka tampilan logonya seperti ini ya, SIM Ewalas. Kalau kita klik, maka akan muncul konfigurasi aplikasi. Jadi sebelum masuk ke loginnya, kita harus konfigurasi dulu. Misalkan menggunakan HTTPS ya, HTTPS nama sekolah, sch.id misalkan. Nah, kalau sudah terhubung seperti ini disimpan, nanti dia nggak bakal kemari lagi gitu ya. Karena di sini saya masih menggunakan local server, maka saya akan masukkan IP lokal server saya. Gitu ya. Berapa IP lokalnya? 42 itu ya. 42 walas. Berikutnya klik simpan, berhasil terhubung, lalu login seperti ini. Sekarang saya akan coba login menggunakan username orang tua. Di sini saya akan coba lihat data dari orang tua. Apakah ada di sini? Coba saya akan coba ke data master, data siswa. Nah, di sini saya akan coba cek data siswa ini. Nah, ini saya akan coba cek data siswa yang memiliki ibunya sama tapi anaknya di sekolah yang sama gitu ya. Salimah Karimah ya, coba saya cek dulu di username-nya ada nggak. Ortu Salim ya, namanya Ortu Salim, berarti di sini saya masukkan Ortu Salim. Ortu Salim, jadi username Ortu Salim. Oke, login dari handphone. Nah, ini tampilan handphone di sisi orang tua. Jadi ketika login, orang tua itu nanti bisa pilih lihat anaknya yang keduanya sekolah di sekolah yang sama, tapi di beda jurusan. Misalkan dia punya anak namanya si Salim dan si Salamah gitu ya. Dia bisa pilih terlebih dahulu, misalkan si Salim, dia pengen lihat data anaknya si Salim, misalkan profil anak ya. Nah, ini profil anaknya bisa terlihat di sini di timelinenya. Jadi orang tua itu bisa melihat kegiatan anak ya, atau record anak itu ya, aktivitasnya apakah sudah absen, timelinenya itu misalkan ada kegiatan nggak di sekolahnya gitu kan. Dan orang tua juga bisa mengatur untuk pengaturan alamat jika salah gitu ya. Dan berikutnya lagi kita ke bagian sisi administrasi. Ya, kita bisa lihat SPP. Nah, si orang tua ini bisa lihat tunggakan anaknya. Misalkan nah ini di sini masih ada kesalahan di sini ya. Si Salamah nih muncul banyak ya, harusnya 2 aja yang muncul ya. Tapi nggak apa-apa lah ini. Misalkan di Salamah kita pilih apakah dia punya tunggakan, nggak ada. Nah, kalau tunggakan yang nggak ada berarti belum dibuat ya, belum di generate. Misalkan di bulan Juli semua status lunas atau belum. Nah, di sini belum ada tunggakan. Sekarang kita akan coba buat data untuk bayaran SPP dari sisi admin. Maaf. Di sini administrasi pengaturan ya. Di sini sudah ada. Sekarang kita lanjut generate keuangan. Nah, di sini semua kelas kita generate tagihan baru. Pilih tagihan SPP bulan Juli, targetnya semua kelas siswa aktif di bulan Juli, generate tagihan. Oke. Kita lihat di sini apakah ada sisa lama. Nah, ini udah ada ya. Belum lunas. Sekarang kita akan coba
ke back. Lalu kita lihat di sini tagihannya sudah muncul. Jadi anak si namanya si Salama ini belum bayaran nih ya, orang tua ya. Nah sekarang kita akan coba dari sisi server. Misalkan anaknya ini udah bayaran gitu kan, udah bayaran. Sekarang kita akan coba bayar si Salama ini ya. Kita akan coba bayar. Saya akan lebih sedikit lebarkan saja dulu. Mana si Salama? Nah ini ya, bayar 300.000. Kita proses bayar, berhasil. Sekarang nanti akan muncul di sini, kita refresh ya, kita lanjut. Nah udah lunas ya, terbayar. Nah ini dari status untuk SPP. Dia juga bisa melihat anaknya satu lagi si Salim ya. Si Salim apakah sudah ada ini apa namanya, status pembayarannya yang semua status ya, kita lihat belum lunas ya. Oke, sekarang kita coba ke sisi absensi. Kita ke dashboard orang tua. Di sini hadirnya belum terlihat nih, ini uang kasnya karena di kelas dia sudah ada uang kas 500.000. Sekarang kita ke absensi, misalkan wali kelas nih ya. Wali kelas mau isi absen karena hari Minggu ya, jadi nggak bisa absen ya. Saya coba akali, bisa kali ya, bisa kita isi absensi, input absensi kelas DKP 1. Misalkan ini tampilannya agak sedikit berantakan karena saya lebarin. Si Salama ya, Salama itu di, nah ini ya, saya klik misalkan sakit lah gitu kan. Nah semua siswa ini ada izin sakit, jadi indikatornya ada di sini ya, status terpilih Salama sakit gigi misalkan. Kita simpan absensi ya, berhasil disimpan. Lalu berikutnya kita lihat di sini status absen anaknya ini apakah ada ya. Nah, ini yang terpilih kan si Salim ya, berarti 0 absen. Kita pilih yang si Salama. Nah, sakit di sini 1. Di sini detailnya kehadirannya kosong. Kenapa? Karena ini hanya menampilkan yang kehadiran ya. Tapi di bawah kita bisa lihat grafiknya di bulan Juli ini sakit baru 1 ya. Seandainya kita misalkan ubah saja di sini hadir ya, kita ubah hadir jadi sakit gigi, kita ubah ganti simpan absensi. Lalu kita lihat refresh lagi, kita kembali ke home aja ya. Nah kelihatan hadir 1. Ini dari sisi orang tua ya, kita bisa lihat juga orang tua, bisa lihat profilnya ya. Terus juga bisa lihat kegiatan pesan ya. Nah ini pesan ini misalkan kita ada pemberitahuan pesan. Sekarang dari sisi admin lah, kita coba cek, klik komunikasikan, kirim pesan ke orang tua misalkan pribadi ya. Tujuan orang tua Salim Agus ya. Judul ya, misalkan judulnya SPP SPP lagi. Halo Bu, sudah bayaran kah? Kan bayaran kah ya kan, kirim pesan. Nah setelah itu di sini kalau kita refresh, sebenarnya kalau kita ke home, menu home, di sini nanti ada pemberitahuan notifikasi, ada pesan masuk. Kita bisa klik. Wah kalau ada notifikasinya SPP ini biasanya orang tua nggak mau buka. Kita klik SPP. Nah di sini pesannya baru masuk dari Sarukan. Nah di sini kan orang tua, halo Bu sudah bayaran kah, kita balas. Di sini juga bisa kita balas langsung, oh sudah Pak misalkan. Kita kirim pesan. Nanti di sini juga di bagian admin sudah bisa kita lihat ada pesan masuk. Ya. Di sini mana di atasnya? Oh di sini ya, di re itu. Dan di sini kalau ada logo A berarti ini dari admin ya, dari admin. Oke. Nah ini untuk tampilan dari sisi handphone dengan menggunakan akun orang tua. Ini agenda anak, belum ada isinya, misalkan administrasi, uang pangkal dan lain-lain semua di sini. Ini dashboardnya.
Jadi informasi ini mungkin cukup membantu sekali buat orang tua ya untuk melihat pelanggarannya berapa misalkan. Nah sekarang saya akan coba buat pelanggaran untuk si Salamah misalkan. Si Salim lah, jangan si Salamah mulu ya, kasihan si Salamah. Kita buat catatan siswa pelanggaran. Kita cari di sini kelas DKP 1 itu ada di mana si Salim ini? Si Salim di mana nih? Kita tambahkan dulu ya, tambah pelanggaran dulu. DKP 1 pilih siswa Salim. Ya. Tanggalnya boleh sekarang, jenis pelanggaran misalkan apa namanya? Nggak puasa misalkan. Keterangan makan siang di warteg. Nah, poinnya misalkan 20, sanksi pulang. Misalkan fotonya kita kirim bukti fotonya. Boleh apa saja foto bukti, yang penting foto bukti ya. Di sini saya akan foto buktinya apa ini yang enak ya. Saya coba ganti. Nah, ini ya. Contoh aja sih. Simpan. Nah, di sini nanti baru muncul ada pelanggaran untuk si Salim. Kita klik anaknya si Salim. Nah, di sini kita lihat pelanggaran, lihat detail. Nah, di sini detail pelanggaran siswa si Salim itu total poin pelanggaran 20 ya. Pulang. Buktinya kita bisa lihat. Iya bener si Salim lagi makan misalkan. Nah, ini poin pelanggarannya 20. Jadi orang tua tuh bisa tahu, oh ternyata anaknya pelanggaran poinnya sudah 20. Nah, maka orang tua itu nanti bisa mengingatkan anaknya. Gitu ya. Nah, ini dari tampilan sisi orang tua. Sekarang kita bisa logout tampilan dari sisi anak ya, misalkan Salim. Kita masuk 1 2 3. Nah, si Salim ini dari bagian profil ini ada aktivitasnya, belum ada absen, pelanggaran terakhir makan siang di warteg, prestasi belum ada. Nah, di bagian sisi siswa juga bisa lihat, di banyak malah ya, ada profil dan dashboard. Sama sih seperti orang tua, nanti dia bisa lihat detail pelanggarannya 1 kali, ada terus bayarannya gitu kan. Ini karena renggang ya, mungkin nanti saya akan coba perbaiki sedikit saja ini ya. Sama tampilannya. Untuk jadwal ini karena ini hari Minggu nggak ada jadwal, dan seharusnya absen itu kalau hari Minggu nggak bisa diisi ya. Logikanya seperti itu. Oke, mungkin mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang berminat aplikasinya. Nanti bisa kolom komentar ya, chat aja. Nanti saya akan berikan linknya untuk aplikasinya. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.